sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 pada pasal 24 mengenai keikutsertaan peserta didik dalam ekstrakurikuler bersifat sukarela. Ini yang membedakan tentang kegiatan ekskul pramuka yang dibilang di medsos itu tidak dihapus. Jadi sebenarnya ekskul pramuka tidak dihapus, cuman yang dulunya Permendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang pramuka wajib yang waktu itu ditandatangani oleh Bapak Profesor Muhammad Nuh, itu sekarang dalam Permendikbud nomor 12 tahun 2024 keikutsertaannya adalah bersifat sukarela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita seluruhnya. Selamat datang kembali di channel Peri Irawan Simbolon. Baik Bapak Ibu yang terhormat, kali ini kita akan membahas peraturan yang baru keluar dari Permendikbudristek, yaitu Peraturan Menteri nomor 12 tahun 2024 yang isinya mengenai arah kurikulum pendidikan nasional, yaitu kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Kita lihat Bapak Ibu, di dalam peraturan menteri ini, yaitu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret tahun 2024 dan diperundangkan pada tanggal 26 Maret tahun 2024. Baik Bapak Ibu, statusnya sudah berlaku. Ini adalah arah kebijakan pendidikan nasional yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan kita. Nanti akan kita bahas, tapi sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe, like, and share. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja kita bahas dan kita perbincangkan mengenai Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 yang baru dirilis beberapa minggu yang lalu. Kita lihat di sini, ini adalah arah kebijakan pendidikan nasional untuk anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Ya, Bapak Menteri Pendidikan kita membuat terobosan yang luar biasa, menetapkan peraturan menteri untuk mengunci arah pendidikan nasional kita. Kita tidak tahu apakah nanti setelah dilantiknya presiden yang baru dan juga ditetapkannya menteri yang baru, apakah memang kebijakan kurikulum dari Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ini masih dipakai, ataukah nanti ada lagi terobosan baru dari menteri yang baru. Kita tidak tahu. Cuman kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan harus memahami betul peraturan Menteri Pendidikan ini, karena kita yang menjalaninya. Baik Bapak Ibu, pada dasarnya yang viral saat ini adalah mengenai banyaknya di media-media sosial yang mengatakan bahwasanya pramuka itu dihapuskan. Baik Bapak Ibu, untuk membahas mengenai apakah pramuka itu kegiatan ekstrakurikuler itu dihapus, kita lihat saja langsung pada pasal 7 Permendikbud nomor 12 tahun 2024 ini, yaitu kita lihat pasal 7-nya ayat 1, struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada pasal 6 memuat kegiatan intrakurikuler dan B kokurikuler. Selain intrakurikuler dan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
struktur kurikulum dapat memuat. Nah, ini dia. Kita lihat di sini. Struktur kurikulum dapat memuat ekstrakurikuler sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Bapak Ibu yang terhormat, kita lanjut ke paragraf 2. Intrakurikuler. Kita lanjut saja ke langsung yang namanya tadi ekstrakurikuler. Kita lihat ke paragraf 4. Ya, kita lihat sini paragraf 4, pasal 21 ayat 1. Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada pasal 7 yang tadi, ayat 2 memuat kompetensi, muatan pembelajaran dan beban belajar. Jadi kegiatan ekstrakurikuler itu harus memuat kompetensi, muatan pembelajaran dan beban belajar. Sama sebenarnya dengan yang sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud ayat 1 ditunjukkan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Kita lihat di sini. Yang ayat 3, satuan pendidikan dapat mengembangkan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pengembangan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mengacu pada ini dia, ada komponennya, ada jenis dan format kegiatan, prinsip pengembangan, mekanisme, evaluasi, daya dukung, dan pihak yang terlibat. Ini harus ada dalam setiap komponen ekstrakurikuler yang kita buat di sekolah kita, Bapak Ibu yang terhormat. Jadi kalau kita mempunyai kegiatan ekstrakurikuler, kita harus membuat komponen yang ini sebagai bentuk laporan, biar nanti laporan kita diterima oleh misalnya dalam penggunaan dana BOS misalnya. Selanjutnya, pengembangan ekstrakurikuler sebagai dimaksud pada ayat 4 tercantum pada lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Nanti dilengkapkan lagi, diterangkan pada lampiran 3. Selanjutnya, kita lihat di sini. Kita langsung saja ke pasal yang ini, yang pasal 23, yaitu ekstrakurikuler dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya satuan pendidikan dan peserta didik. Ini yang sebenarnya yang menjadi viral kemarin, yang dikait-kaitkan dengan kegiatan pramuka. Kita lihat di sini, keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler bersifat sukarela. Ini peraturannya menjadi sukarela, sedangkan Permendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang pramuka itu adalah wajib. Nah, nanti kita tempel di deskripsi Permendikbudnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa download ya. Itu dia. Di Permendikbud nomor 24 ini itu adalah sifatnya wajib. Kita lihat sini. Ya, Permendikbud nomor 63 tahun 2014, pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, ini maksudnya apa? Seluruh peserta didik wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Sedangkan di Permendikbud nomor 12 tahun 2024 ini, di pasal 24 tentang keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler bersifat sukarela. Baik Bapak Ibu, kita lihat di lampiran 3 Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, yaitu tentang pengembangan ekstrakurikuler. Kita lihat di sini, pengembangannya itu harus memiliki visi misi, fungsi tujuan, ya, harus ada visi misi, fungsi tujuan,
Kita Bapak Ibu nanti kalau menyusun ekskul itu harus mempunyai ini. Kita copy paste aja dari sini untuk sebagai laporan Bapak Ibu. Selanjutnya untuk tujuannya ini dan jenis dan format kegiatan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kita lihat di sini untuk kegiatan krida. Misalnya kepramukaan. Nah, jadi pramuka itu ada, tidak dihapuskan. Cuman yang berbeda itu adalah kepesertaannya tidak lagi wajib, tapi sukarela. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajarinya di lampiran 3. Bagaimana menyusun ekstrakurikuler yang bagus sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Itu dia untuk kegiatan ekstrakurikuler sampai kepada mekanisme pelaksanaan, kemudian penilaian atau asesmen, selanjutnya evaluasi, dan juga daya dukung. Nah, sebenarnya udah lengkap di sini semuanya. Cara melaporkan dan membuat nanti dasar-dasar hukumnya dalam pembentukan ataupun pembuatan laporan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kita Bapak Ibu. Baik, itu saja Bapak Ibu mengenai Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 mengenai khusus pada kegiatan ekskul pramuka. Baik Bapak Ibu, kalau ada nanti pertanyaan dan diskusi kita terima di kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita seluruh.